Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada kesempatan ini kita bertemu lagi pada pembelajaran seni budaya. Kita akan melanjutkan ke bab 3, memahami konsep keindahan. Pertama, saya akan menyampaikan tujuan pembelajaran hari ini. Yang pertama, memahami arti dari keindahan. Yang kedua, mendeskripsikan perasaan keindahan dalam sensibilitas estetis. Yang ketiga, mendefinisikan cita rasa keindahan. Yang keempat, mendeskripsikan asas-asas keindahan dalam kajian bentuk estetis. Yang pertama, pengertian keindahan. Keindahan merupakan suatu sifat yang mengarah pada sesuatu yang elok. Manusia menginterpretasikan suatu rasa yang indah melalui bermacam hal yang mengandung unsur estetis dari kacamata masyarakat. Berikut ini batasan keindahan menurut para ahli. Yang pertama, Herbert Reed, seorang profesor seni rupa di Edinburgh, yang menyatakan bahwa keindahan merupakan suatu kesatuan hubungan antara kepekaan dan persepsi yang dapat menimbulkan rasa senang atau keindahan tanpa pamrih pada subjek yang melihatnya. Yang kedua, Leo Tolstoy, Rusia, terdapat istilah krasota yang bermakna keindahan. Keindahan adalah sesuatu yang mendatangkan rasa menyenangkan bagi yang melihat. B. Estetika, teori tentang keindahan dan seni. 1. Pengertian estetika berasal dari kata bahasa Yunani aesthetikos dan memiliki makna hal-hal yang diserap oleh panca indera. Jadi estetika adalah suatu cabang filsafat yang memperhatikan atau berhubungan dengan gejala yang indah, baik yang ditemukan pada alam maupun seni. 2. Estetika dan filsafat. Secara umum, banyak yang berpendapat bahwa estetika adalah cabang dari filsafat. Persoalan-persoalan yang menyangkut estetika meliputi 4 hal pokok, yaitu sebagai berikut. A. Nilai estetika. B. Pengalaman estetis. C. Perilaku orang yang mencipta. D. Seni. 3. Pembagian estetika dari waktu ke waktu. A. Estetika klasik. Salah satu tokoh yang patut diperbincangkan adalah Plato. Plato menilai karya seni hanyalah sekedar tiruan dari realitas atau kenyataan yang ada di dunia. B. Estetika abad pertengahan. Sekitar tahun 400-an Masehi sampai 1500 Masehi disebut sebagai masa gelap, Dark Age, karena pada masa ini agama Nasrani menentang dan memusuhi kebebasan yang berkaitan dengan seni. C. Estetika pra-modern. Terjadi pada tahun 1750 sampai 1850. Muncul beragam aliran seni, diantaranya adalah sebagai berikut. Pertama, primitivisme, yaitu aliran yang bersifat sederhana dan jauh dari teknik-teknik lukis modern. 2. Naturalisme, yaitu suatu aliran yang teknik pelukisannya berpedoman pada peniruan alam untuk menghasilkan karya seni. 3. Realisme, yaitu suatu aliran yang berusaha melukiskan keadaan secara nyata. 4. Dekorativisme, yaitu suatu aliran yang menghasilkan karya seni rupa dekoratif dengan menyederhanakan bentuk secara distorsi. D. Estetika kontemporer. Seniman kontemporer biasanya mengeksplorasi identitas diri atau budaya sebagai tema dalam karyanya. C. Perasaan keindahan. Perasaan keindahan manusia didukung oleh 2 faktor, yaitu sebagai berikut. A. Kontemplasi merupakan suatu proses merenung, bermeditasi atau berpikir secara mendalam untuk mencari makna, nilai-nilai, manfaat, dan tujuan suatu hasil penciptaan suatu karya. B. Ekstensi merupakan faktor yang berasal dari diri manusia untuk merasakan, menyatakan, dan menikmati sesuatu hal yang memiliki nilai keindahan. Cara menilai keindahan dibedakan menjadi 2, yaitu sebagai berikut. A.
Nilai ekstrinsik adalah sifat baik dari suatu benda sebagai alat atau sarana pendukung untuk hal lain atau bersifat sebagai alat pembantu. Contohnya adalah bentuk puisi yang terdiri atas bahasa diksi dan baris yang saling mendukung satu sama lainnya. B. Nilai intrinsik adalah sifat baik dari benda yang bersangkutan atau sebagai suatu tujuan ataupun demi kepentingan benda itu sendiri, atau nilai yang melekat pada suatu benda atau makhluk. Contohnya adalah pesan pada puisi yang ingin disampaikan kepada pembaca melalui puisi itu sendiri. Jadi dapat disimpulkan bahwa perasaan atau emosi akan keindahan dapat dinikmati oleh selera masing-masing orang. Selera ada dua jenis, yaitu selera seni dan selera biasa. D. Prinsip-prinsip keindahan. Menurut DeWitt Parker, prinsip keindahan dibagi menjadi 6, yaitu sebagai berikut. 1. Prinsip kesatuan. 2. Prinsip keseimbangan adalah prinsip yang menyelaraskan unsur-unsur yang saling berlawanan atau bertentangan. 3. Prinsip penekanan. 4. Asas variasi pada tema. 5. Prinsip proporsi adalah kesan perbandingan yang ideal atau pantas atau sesuai untuk unsur-unsur objek satu dan yang lainnya dengan menggunakan pertimbangan matang dalam satu kesatuan unsur karya seni. 6. Prinsip keselarasan merupakan prinsip yang mengikat unsur-unsur dalam keseluruhan prinsip keindahan. Sekian, terima kasih.